Waalaikumsalam. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah ada suaranya. Assalamualaikum Raka. Waalaikumsalam. Terima kasih Raka. Assalamualaikum Neta. Alhamdulillah Neta sudah hadir. Waalaikumsalam. Ya, anak-anak kita siapkan Qurannya ya, Quran terjemah ya. Jadi yang belum hadir adalah Ananya dan Kafka ya. Hari ini kita akan membahas masih terjemahan surat Yunus ya. Baik, sebelum kita mulai, silahkan unmute dulu. Unmute dulu, kita berdoa bersama-sama. Bentar ya, Ibu share screen dulu ya. Anak-anak, tadi Anwar sudah bersuara ya. Anak-anak, sebelum mulai ya, boleh kalian tidak membuka kamera asalkan ada respon ya, ada suara ya. Maksudnya kalian merespon jika ada pertanyaan dari guru gitu ya. Jadi jangan sampai tidak ada kamera, tidak ada suara. Ya. Kita mulai untuk berdoa bersama-sama ya, untuk mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat hari ini. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan di unmute dulu suaranya, kita berdoa bersama-sama mulai dari Al-Fatihah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Inna salati wa nusuki ya mamati rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Ali Muhammad. Shalli ala Muhammad. Ali Muhammad. Allahumma bahauka wal jamaluka aku darah mata dari nafil ardi yang kana mu'aksaron fayasir wa yang kana haram dan ribahu bihaqiduhaika wa bahaika ma'ataita ibadaka sholihin. Terima kasih anak-anak ya. Sudah menyiapkan Al-Qur'annya. Kita buka surat Yunus, surat yang keberapa? Surat Yunus.
Kalian sudah menghafalkan nama-nama surat kan ya? Surat yang keberapa? Surat Yunus. 10. Ya, 10. Silahkan buka surat yang ke-10. Alhamdulillah Kafka sudah hadir. Yang belum hadir tinggal anaknya ya. Yang terakhir itu Alia ya, yang membaca ayat 71. Kita ulangi lah, nggak apa-apa ya. Sudah dibuka bukunya, Qurannya? Aid, Anwar, Rahma, Siti, Laras, Raka, Kafka. Sudah ya? Bu, izin ke toilet. Ya, silahkan Rahma. Alia, Nurul, Neta, silahkan dibuka, kita buka surat Yunus ayat ke-71 ya. Silahkan siapa dulu yang mau membaca? Raka mau membaca, Raka? Halo Raka. Raka ayat 71 surat Yunus. Ada Raka? Atau belum mempersiapkan? Silahkan ke Laras. Halo Laras. Ya. Tolong buka ke ayat 71 ya, surat Yunus. Sudah dibuka? Ayat berapa, Bu? 71. 21. 71. Ayat 71, silahkan Laras. Dibaca artinya aja. Ya, terjemahnya saja. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu bertangguh kepadaku." Selanjutnya 72, silahkan Laras. Masih sampai 74 ya. Lanjutkan lagi, Laras. Sampai 74. Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun daripadamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Kemudian 73, lanjutkan. Sampai 74. Ya. Lalu mereka mendustakanmu, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dia dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.
Kemudian sesudah Nuh kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka tidak hendak beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang mengetahui batas. Ya, terima kasih Laras. Jadi ini tentang kisah Nabi Nuh, ya, tentang apa namanya? Jadi kaumnya tidak tidak suka ya, tidak suka Nabi Nuh itu ada di sekitar mereka. Lalu silahkan baca lagi selanjutnya ayat 75. Sekarang laki-laki ya, yang putra. Anwar, apakah ada di situ Anwar? Tadi Anwar ada suaranya. Anwar mau baca atau Aid? Aid boleh lanjutkan Aid? Halo Aid. Iya. Ya, lanjutkan ayat 75. Sampai sebentar ya. 80. Dan mereka kami utus Musa dan Harun kepada Firaun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri. Mereka adalah para pendosa. Ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, ini benar-benar sihir yang nyata. Musa berkata, pantaskah kamu mengatakan bahwa kebenaran ini adalah sihir ketika datang kepadamu, padahal para penyihir itu tidak mendapatkan kemenangan. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari kepercayaan yang diajarkan nenek moyang yang kami agar kamu berdua berkuasa di bumi Mesir. Kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Firaun berkata kepada pemuka kaumnya, datangkanlah kepadaku semua penyihir ulung. Ketika para penyihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkan apa yang hendak kamu lemparkan. Terima kasih Aid. Silakan, kita masih membaca ya. Ini tentang di sini kan memang tentang kisah Nabi Nuh dan Nabi Musa ya. Yang perempuan lagi ya. Siapa yang mau membaca? Siti apakah sudah siap Qurannya? Tunggu sebentar. Sudah, Bu. Ya, ayat 81 sampai 85. Surah Yunus. Ya, Yunus. Sudah ketemu Siti? Surah ke berapa? Surat ke-10.
81 kan? Ya. Sudah. Ya, silakan baca. Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan. Dan Allah akan mengkokohkan yang benar dengan ketetapannya walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang muslim atau berserah diri. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir. Terima kasih Siti. Selanjutnya siapa yang membaca? Ini tentang kaum tentang Nabi Musa ya, Nabi Musa yang melampaui batas. Jadi di situ ada orang Muslim yang artinya berserah diri ya. 87, silahkan yang mau baca. Kafka ada suaranya tidak? Iya, Bu. Ya. Ayat 87 sampai 90. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah dan laksanakanlah sholat serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Dan Musa berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Ya, sampai 90, lanjutkan. Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sungguh, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri. Terima kasih Kak. Dari beberapa ayat, siapa yang mau mengungkapkan ayat-ayat dari 71 sampai 90? Yang paling berkesan ayat yang mana ya? Siapa yang mau mengungkapkan? Atau ngasih pendapat?
Kalau menurut Rahma sudah ada. Rahma sudah dari toilet, sudah selesai. Sudah. Ibu mau nanya, kalau menurut Rahma dari sekian yang dibaca oleh teman-teman sampai ayat 90, ayat mana yang menurut Rahma paling mempunyai makna atau berkesan bagi Rahma sendiri? Yang lain juga ya, Nurul, Alia, atau yang lain, Rahma, silakan. Ya Rahma, kalau menurut Rahma atau Rahma mau menjelaskan tentang salah satu ayat, silakan. Boleh. Menurut Rahma yang mana? Atau pertanyaannya Ibu ganti deh. Ketika Rahma membaca Quran ya, kan Arabnya ya. Rahma kan sudah bagus ngajinya ya. Apakah memahami tentang isi Al-Quran atau lebih memahami dengan membaca terjemahnya? Terjemahnya. Iya. Kenapa? Karena bahasa Arab. Karena belum paham ya di bahasa Arabnya ya. Jadi misalkan ya nanti kan belajar ya sedikit-sedikit di bahasa Arab, arti-arti dari nanti kita belajar menerjemahkan ya. Sehingga kalau misalkan kalian bertemu dengan kosakata yang sudah pernah kita bahas, berarti kalian paham ya, minimal paham gitu ya. Ada lagi yang mau dikatakan, Rahma? Sudah. Ya kadang suka ada kata-kata bahasa Arab yang tahu gitu. Contohnya apa? Apa ya? Kadang suka ada gitu, kayak pernah tahu gitu. Ya, kayak pernah tahu ya, pernah dibahas mungkin ya. Nanti insya Allah ya, sedikit-sedikit lah kita belajar di bahasa Arab ya. Kosakata Al-Quran ya. Alhamdulillah waktunya sudah habis. Tapi Ibu mau nanya dulu ke siapa ya? Alia atau Alia? Ada Alia nggak di situ? Ada. Ya. Menurut Alia, gimana Alia? Ayat yang terkesan apa ya bagi Alia? Nih di ayat 71 sampai 90 ini yang sudah dibacakan oleh teman-teman. Ayat Ayat yang mana? Atau yang lainnya, silahkan. Jadi di sini tuh udah jelas ya bahwa Nabi Musa ya sudah diwahyukan kepada Nabi Musa bahwa ambillah beberapa rumah di Mesir, misalkan ya. Berarti Nabi Musa di Mesir ya untuk tempat tinggal kaummu, untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumah itu tempat ibadah ya. Kemudian cerita ya, kisah tentang Firaun yang mengejar-ngejar Nabi Musa ya, kemudian hampir tenggelam dan menyatakan diri menjadi orang Islam, menjadi Muslim. Itu bukan kisah cerita belaka ya, tapi memang sudah ada di sini ya
di surat Yunus ayat 90. Jadi sudah alhamdulillah jadi kita tahu ya bahwa kisah itu benar adanya di dalam Al-Qur'an ya. Jangan lupa anak-anak untuk selalu membaca Al-Qur'an ya setiap hari minimal seminggu 3 kali ya, 3 hari ya. 3 hari kalian membaca karena gini ya, nanti ada syarat kelulusan SMP Al-Kausar ya. Jadi kalian sudah sudah 90% adalah mengikuti cahaya Quran ya, makanya di cahaya Quran selalu di absen ya. Ananya di sini nggak ada nih ananya. Ada kabar tidak hadirnya kenapa? Sakit atau apa? Tidak ada ya? Biasanya Nurul ada kabar tidak? Tentang anaknya atau yang lain? Tidak ada. Oh, tidak ada kabar ya. Ya, jadi 90% nanti syarat kelulusan dari cahaya Quran, kehadiran cahaya Quran itu termasuk syarat kelulusan SMP Al-Kausar ya. Jadi kalian yang rajin ya, pertemuan pagi dari awal ya. Cahaya Quran gitu ya. Kemudian membaca Quran minimal 3 hari ya dalam seminggu gitu ya. Itu sudah kita tetapkan ya. Nanti mungkin akan lebih jelasnya akan diumumkan lagi ya oleh wali kelas. Terima kasih, alhamdulillah sudah hadir Miss Bubun ya. Nanti kalian belajar. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun di rumah ya, anak-anak kita di rumah. Baru 2 kali Bun ke sana ya ampun. Sedih banget deh. Mudah-mudahan sudah menurun lagi nanti Amin ya bulan Allah. Maret kita mulai lagi ya. Ya amin amin amin. Ibu tutup dulu ya anak-anak. Ibu pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Sama-sama.